Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Arifin Nugroho. Dan insya Allah sesuai dengan judul yang tertulis, ada makna seolah mengaitkan antara cerita tentang Nabi Khidir alaihi salam dengan corona. Tentu ini bukan hanya sekedar judul provokatif, tapi kita mencoba untuk mengambil hikmah ya di balik tentang cerita Nabi Khidir dengan fakta corona yang saat ini sedang kita alami. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang bernama Khidir. Khidir nama aslinya beliau ini adalah Balyan ibn Malkan, ya. Disebut dengan sebutan Nabi Khidir karena dalam beberapa riwayat, salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika beliau itu duduk di satu tempat maka belakangnya akan menjadi hijau. Ada beberapa riwayat menyampaikan ketika beliau itu sedang sholat di satu tempat, ya, kalau sholat tempat itu tandus maka tempat itu akan menjadi hijau, seolah ada rumputnya di bawah seperti sajadah begitu ya. Maka disebut dengan Khidir, ya, khadr, hijau, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang Nabi Khidir, maka tidak terlepas dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Dimulai dari ayat 60. Silahkan nanti sahabat sekalian baca beberapa ayat ke depan dari ayat 60 surah Al-Kahfi menceritakan tentang Nabi Khidir. Ya, tentu ini diawali dari cerita Nabi Musa alaihi salam. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dalam hadis sahih menceritakan tentang cerita yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, ya, bercerita tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan secara rinci bagaimana ceritanya. Jadi ketika Nabi Musa Alaihi Salam bersama dengan Bani Israel kala itu berada di padang gurun yang membuat mereka itu tersesat karena tidak mau masuk ke dalam, karena Bani Israel kala itu menolak, tidak mau masuk ke dalam Baitul Maqdis, sehingga mereka dibikin sesat oleh Allah, berputar-putar ya, berada di padang gurun selama 40 tahun ya. Nah, selama masa itu hidup berdampingan bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Di satu masa Nabi Musa memberikan mau'idhah kepada mereka. Di satu hari Nabi Musa menyampaikan tentang pesan-pesan tauhid, pesan-pesan agar mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu ucapan dan khutbah yang keluar dari Nabi Musa ini membuat seluruh Bani Israel itu tertegun, takjub dengan apa yang keluar dari lisan Nabi Musa alaihissalam. Maka mulailah mereka memuji Nabi Musa. Wah, engkau luar biasa, wahai Musa, engkau, wahai Musa. Maka kala itu ditanya oleh salah seorang Bani Israel, wahai Musa, siapakah orang yang paling tinggi ilmunya di sini? Maka Nabi Musa kala itu tergelincir, ya, dan beliau mengatakan bahwa akulah yang paling. Ilmunya yang paling tinggi adalah aku di atas muka bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Musa. Salah satu bentuk tegurannya, ini kita bikin singkat ceritanya. Salah satu bentuk tegurannya adalah dengan firman-Nya atau dengan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada Nabi Musa bahwa ada orang yang juga lebih ilmunya daripada engkau. Dan bukan engkau orang yang paling tinggi ilmunya. Maka kala itu Nabi Musa kaget dan bertanya kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapakah orang yang lebih tinggi ilmunya daripada aku?" Setelah mengakui kesalahannya karena tidak menyematkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Musa, dan Allah terima taubatnya. Lalu ketika Allah sampaikan ada orang yang jauh lebih tinggi ilmunya dibanding dengan Nabi Musa, baru Nabi Musa kala itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih tinggi itu? Maka disampaikan, engkau akan jumpai orang ini di pertemuan dua laut. Maka diminta untuk datang ke tempat itu. Lalu Nabi Musa bertanya, bagaimana aku mengetahui tempat ini? Bagaimana aku mengetahui dua pertemuan air di dalam laut ini dan lain sebagainya? Apa yang nanti menjadi tanda? Maka Nabi Musa diminta untuk membawa ikan. Ya, diminta untuk membawa ikan. Kalau ikan itu loncat dari tempatnya dan masuk ke dalam air, maka itulah dia lokasi di mana Nabi Khidir berada. Maka kala itu Nabi Musa membawa Yusha bin Nun. Membawa Yusha bin Nun untuk ikut serta bersama. Berjalanlah mereka berdua. Ya, ketika berjalan dengan perahu mereka untuk menyusuri laut, ya, yang ada di seputaran Saina tentunya.
sampai sana sini. Mereka tidak jumpai dan ketika dilihat itu ikan masih ada. Bahkan dalam cerita yang dipaparkan dalam beberapa riwayat, ikan yang ada itu adalah ikan yang telah mati gitu. Ya, ikan yang telah mati. Ditaruh gitu kan. Jadi memang tidak loncat-loncat, ikan sudah mati. Maka ketika sampai di satu tempat, bersandar dulu ini kapal, lalu Nabi Musa alaihissalam kala itu beristirahat dan tertidur. Yusha bin Nun kala itu yang menemani Nabi Musa alaihissalam tidak bisa tertidur dan senantiasa melihat ke kanan dan ke kiri untuk menjaga, karena memang kala itu beliau adalah penjaga Nabi Musa alaihissalam. Ketika dalam penjagaannya itu tiba-tiba dia lihat di tempat yang berisi ikan yang sudah mati tadi bergerak-gerak, tok. Maka dia kaget ya. Lalu dia mendekat kepada tempat yang bergerak-gerak itu tadi. Ketika dia dekati ternyata ikan itu lompat dan masuk ke dalam laut. Begitu melihat kejadian itu tadi, tertegun, takjub, kaget ya. Karena ikan yang ada itu adalah ikan yang sudah mati, tiba-tiba bisa hidup, gerak dan loncat lagi dan hidup lagi dan pergi. Maka di antara kaget, tertegun, takjub, heran, bercampur aduk kala itu membuat mungkin bingung Yusha bin Nun, tapi juga tidak berani untuk membangunkan Nabi Musa karena saat itu sedang tertidur. Maka dalam azamnya, dalam hati mengatakan, nanti akan aku beritahu ini kepada Nabiullah Musa ketika beliau sudah bangun dari tidur. Tapi ternyata ketika menunggu Nabi Musa untuk terbangun, Nabi Yusha bin Nun pun ikut tertidur. Yang insya Allah nanti kita akan cerita tentang siapa Yusha bin Nun ini ya. Nah ketika tertidur, bangun bersamaan. Nah Nabi Musa ketika melihat suasana sudah mulai, hari sudah mulai banyak berjalan, maka kala itu Nabi Musa segera meminta Yusha bin Nun untuk segera jalan. Ya. Akhirnya apa? Jalan kembali. Nah Yusha bin Nun karena itu lupa untuk menyampaikan kejadian tadi, karena begitu bangun segera diminta untuk langsung melanjutkan perjalanan. Ketika sudah lumayan panjang perjalanan ini, baru Yusha bin Nun ditanya oleh Nabi Musa, wahai Yusha, mana ikan yang kita taruh di dalam tempat sebagai penunjuk di mana nanti tempat pertemuan dua laut itu? Maka seketika itu sadar Yusha bin Nun apa yang terjadi dan langsung mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, ternyata aku dilupakan oleh syaitan dan maafkan aku. Nabi Musa tanya, kenapa? Ketahuilah bahwa ikan yang kita bawa sebagai petunjuk kalau dia keluar dari tempatnya lalu masuk ke dalam air atau lalu masuk ke dalam laut itu adalah tempat di mana nanti kita bisa menjumpai Nabi Khidir. Ikan itu sudah keluar. Ya, dan aku tadi ingin menyampaikan padamu tapi aku lupa dan tidak ada yang melupakanku kecuali syaitan. Lalu Nabi Musa mengatakan, di mana tempat itu, wahai Yusha? Tempat itu ada di tempat di mana kita tadi beristirahat. Langsung kembali. Begitu sampai di sana, disitulah letak pertemuan dua laut. Maka Nabi Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun kala itu mencoba untuk berjalan, mencari di mana letak lokasi hamba Allah yang saleh, yang bernama Khidir ini, yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai singkat cerita bertemu dengan Khidir alaihissalam. Ketika berjumpa dengan Khidir, Nabi Musa mencoba untuk memperkenalkan diri, tapi ketika ingin memperkenalkan diri, tiba-tiba Khidir sudah tahu. Wahai Nabiullah Musa, langsung disampaikan begitu. Jadi belum memperkenalkan diri, Khidir alaihissalam sudah tahu. Dan tentu ini semua selalu disematkan dalam beberapa riwayat, tidaklah ada yang memberitahuku kecuali Allah, tidak ada yang mengajariku kecuali Allah. Artinya itu semua adalah bahagian daripada rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Khidir, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Khidir. Maka ketika itu langsung saja Nabi Musa alaihissalam minta izin agar dimampukan belajar dari Nabi Khidir. Ya, tentu Nabi Khidir sudah tahu bagaimana dan apa tujuan kedatangan Nabi Musa kala itu. Tapi Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, niscaya engkau tidak akan bisa bersabar ketika engkau ingin mencoba belajar dariku. Maka Nabi Musa mengatakan, bagaimana wahai Nabi Allah Khidir? Aku tidak sabar tentang sesuatu yang belum dicoba. Berikan kesempatan padaku. Terus Nabi Musa meminta. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, baik Nabi Allah Musa, ikut denganku, tapi dengan satu syarat. Jangan kau pernah bertanya tentang satu pun dari apa yang aku lakukan. Bersabarlah. Ketika sudah saatnya aku beritahu tentang itu, maka aku akan beritahu. Maka Nabi Musa mengatakan, baik, aku akan melakukan apa yang kau syaratkan. Singkat cerita, mereka berdua berjalan dan Yusha bin Nun pulang menuju ke tempat Bani Israel tinggal. Berjalan berdua.
Ketika berjalan berdua, dalam perjalanan ini mulai hal-hal yang gharib, hal-hal yang aneh itu terjadi satu demi satu yang membuat Nabi Musa itu tidak bisa berdiam diri. Kejadian yang pertama ketika jalan, maka sampai di pinggir laut, ada kapal lewat, lalu kapal itu dipanggil oleh Nabi Khidir. Kapal itu mendekat, lalu Nabi Khidir minta agar diizinkan menumpang di kapal itu. Maka menumpanglah Nabi Musa dan Nabi Khidir di situ. Singkat cerita, banyak bermuamalah dengan orang yang ada di dalam kapal itu. Diketahuilah ternyata orang yang ada di dalam kapal itu adalah orang-orang miskin, yang mereka semua hartanya sudah habis untuk membuat kapal itu, dan kapal itu adalah kehidupan bagi dia. Rumahnya di sana, pencahariannya di sana, kehidupannya di sana. Kalau mereka tidak punya kapal itu, maka niscaya mereka tidak punya penghasilan dan mungkin kematian itu akan datang pada mereka. Tiba-tiba di satu malam, Nabi Khidir datang turun ke bawah, diajaklah Nabi Musa. Lalu mengambil kampak Nabi Khidir. Ketika mengambil kampak, dikampaklah dasar kapal itu sehingga sedikit ada retaknya. Sehingga retak itu membuat air itu dari dalam laut itu masuk ke dalam. Melihat itu langsung Nabi Musa mengatakan, "Wahai Nabi Allah Khidir, bukankah kau dengar dengan telingamu sendiri bahwa orang-orang yang memiliki kapal ini adalah orang-orang yang tidak punya lagi dunia. Mereka mengumpulkan semua uangnya untuk membuat kapal ini. Ini adalah kehidupan mereka. Kenapa kau rusak?" Langsung kala itu Nabi Khidir mengatakan, "Wahai Nabi Allah Musa, bukankah aku katakan kau tidak akan bisa sabar dengan apa yang aku kerjakan?" Langsung kala itu sadar Nabi Musa dan meminta maaf kepada Nabi Khidir. "Maafkan aku. Aku terburu-buru dan tergesa-gesa karena ini memang perihal yang luar biasa. Kita pun tidak bisa bersabar mungkin dengan kondisi yang seperti itu. Sudah baru tahu dari cerita sang pemilik kapal yang orang itu bukan orang berpunya, orang miskin semua, mengumpulkan semua uangnya untuk itu, tapi tiba-tiba ternyata kok dirusak begitu saja." Singkat cerita, satu poin ya yang dilanggar. Tidak boleh bertanya. Tapi Nabi Musa mengatakan, "Insya Allah aku tidak akan bertanya lagi selepas ini. Berikan kesempatan kepadaku." Oke, baik. Jalanlah. Lalu bersandarlah kapal ini di satu ibu kota. Di satu kota, bersandar, lalu pergi. Dan ternyata luar biasa. Ya. Di kota itu ada seorang raja yang begitu zalim, yang menginginkan agar kerajaannya itu memiliki armada perang laut yang tidak terkalahkan dalam jumlah kekuatan dan dalam jumlah mungkin kuantitas dan kualitas gitu. Dan singkat cerita kala itu, raja ini sedang mencoba untuk mencari kapal-kapal yang dimiliki oleh siapapun. Karena dia mintanya cepat, maka dia menginstruksikan untuk tidak membuat kapal, tapi rampas semua kapal. Termasuk salah satu yang sedang mendarat di ibu kota kerajaan yang saat itu sedang diintai setiap kapal datang untuk dirampas adalah kapal yang ditunggangi oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Datanglah para prajurit untuk merampas kapal itu. Bagaimana kelanjutannya? Nanti akan diceritakan oleh Nabi Khidir. Kita tinggalkan kondisi kapal ini. Berjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Sampai pada satu kampung. Di kampung itu ada seorang yang bernama Milas, dalam beberapa riwayat disebutkan. Seorang ahli ibadah bersama dengan istrinya. Dua-dua ahli ibadah. Mengesahkan Allah dan mentauhidkan Allah. Dia punya anak yang bernama Hasnud. Anaknya ini luar biasa bengalnya. Ya, dalam beberapa riwayat disampaikan, ya, dia kadang tidak berat untuk mengayunkan tangan menampar ibunya, mendorong bapaknya, merampas uang ayahnya yang dia bekerja sebagai tukang pembuat sendal. Ya. Ibunya yang bekerja di pasar untuk merapikan pundi-pundi keramik gitu. Tuh tiba-tiba kalau dia lagi mau diambil untuk mabuk, diambil untuk judi, padahal orang tuanya adalah orang tua yang soleh dan soleha. Orang tuanya hanya bisa menangis melihat kondisi anaknya itu. Sampai pada satu saat itu, dia datang membawa patung berhala lalu meminta agar orang tuanya itu sujud kepada patung itu. Itu yang dilaksanakan oleh Hasnud. Dan itu terkenal di dalam penduduk kota tersebut. Ya, ada seorang ayah dan ibu yang begitu baiknya, ya, yang begitu soleh dan solehahnya, tapi punya anak yang begitu durhaka. Sampai orang itu mengeluarkan kalimat-kalimat celaan kepada anak itu.
Singkat cerita, tiba-tiba Nabi Musa, Nabi Musa dan Nabi Khidir ya, lewat di tempat itu. Nabi Musa kan tidak tahu, hanya ikut saja, pokoknya ikut saja. Sampai di tempat itu, di satu malam, Nabi Khidir dipertemukan dengan anak itu tadi yang dalam kondisi keadaan mabuk. Lalu Nabi Khidir buru-buru mendekat dan langsung Nabi Khidir membunuhnya. Meninggal. Nabi Musa melihat itu langsung kaget. Wahai Nabi Allah Khidir, kenapa kau bunuh satu jiwa yang tidak punya kesalahan sama sekali? Ini adalah perbuatan yang mungkar, wahai Nabi Allah. Nabi Khidir langsung mengatakan, wahai Nabi Musa, sudah aku katakan kau tidak akan pernah bisa sabar dengan apa yang aku lakukan. Bukankah aku mengatakan kau harus sabar? Langsung kaget dan mengatakan, aduh, salah lagi nih gitu ya. Memang harusnya diam dulu, nanti kan akan disampaikan itu kesimpulannya itu kenapa dilakukan seperti itu. Singkat cerita, Nabi Musa langsung menyadari kesalahannya karena tidak menyepakati perjanjian, lalu mengatakan, baik kalau begitu berikan aku kesempatan sekali lagi. Karena tadinya Nabi Khidir sudah mengatakan sekarang pisah. Ini bedanya antara aku denganmu, engkau tidak bisa ikut sabar. Maka sekarang sudah berpisah. Tapi Nabi Musa mengatakan tidak, berikan aku satu kesempatan lagi. Mohon maaf. Tadi memang aku terkejut sekali karena tiba-tiba kau bunuh anak itu. Ya. Maka sekarang berikan kesempatan padaku. Kalau nanti ternyata di satu kesempatan terakhir ini aku melaksanakan kesalahan yang sama, maka kesepakatan kita, aku akan pergi. Ya, aku tidak menyertaimu lagi. Dan itu diterima oleh Nabi Khidir. Baik kalau begitu, sekali lagi. Tapi kalau sekali ini kau pakai tanya, maka selesai. Lalu berjalan lagi, tanpa nanti kita akan cerita bagaimana yang terjadi, ya, yang ada pada Hasnut yang dibunuh oleh Nabi Khidir ini tadi. Berjalan lagi nih, berjalan panjang menuju satu Qaryatul Jidar namanya. Menuju satu kampung tembok. Kenapa disebut kampung tembok? Nanti silakan dibaca dalam surah Al-Kahfi ya, di beberapa ayat yang bercerita tentang Nabi Khidir mulai dari ayat 60 ya. Sampai di sana, ini ada satu keluarga yang suaminya sudah meninggal dan istrinya ini punya anak dari suaminya. Ya. 2 anak, berarti anak ini yatim karena bapaknya sudah meninggal. Rumahnya biasa saja. Tapi orang tuanya solehah, rumahnya biasa saja. Nah ini ada tembok di depan rumahnya itu yang sudah miring. Semua orang itu ketika lewat di tembok itu selalu mencela itu. Ini kenapa tidak roboh-roboh ini tembok? Andaikan dia roboh, kita bisa selamat dari tempat ini. Karena kalau ini tidak roboh ketika kita mau lewat itu takut ini menimpa kita. Ya. Kalau menimpa kita mati. Itu yang terjadi di Qaryatul Jidar atau di kampung tembok itu. Dan penduduk di kampung itu pelitnya bukan main. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dalam surah Al-Kahfi. Dan kala itu Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika sampai di sana itu dalam kondisi perbekalan makanan habis, perbekalan air habis. Maka langsung saja Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah Musa, apakah persediaan airmu masih ada?" Lalu dikeluarkan dan dikatakan, "Habis wahai Nabi Allah Khidir." Kalau gitu kita coba ketuk satu persatu. Nabi Khidir ketuk satu persatu. Begitu ditanya, "Siapa yang ngetuk?" "Aku adalah Abir Sabil. Aku adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Ada apa minta? Ada apa maumu?" "Aku hanya ingin minta secangkir air." "Tidak ada." Tutup. Datang satu rumah. "Tidak ada." Tutup. "Tidak ada." Tutup. Semuanya tutup. Sampai kala itu Nabi Musa heran dengan penduduk. Ada penduduk yang luar biasa, pelitnya begitu. Ketika sudah sampai di waktu malam, mereka beristirahat. Dan beristirahat Nabi Khidir memilih satu tempat. Mana tempatnya itu? Di sebelah tembok yang miring itu. Nabi Musa tidak tahu cerita tembok itu. Tapi Nabi Khidir tahu. Tidurlah mereka berdua di sana. Sampai pagi hari orang pada lewat dan heran. Karena ada orang yang tidur di bawah tembok miring. Itu kalau nimpa, selesai sudah riwayatnya. Tapi singkat cerita, takdir Allah tidak membuat tembok itu jatuh. Pagi hari, ketika mereka sudah bangun, lalu Nabi Khidir tiba-tiba memperbaiki tembok yang sudah condong itu tadi. Yang dimiliki oleh 2 anak yatim yang tidak mungkin bisa membayar kalau mengupah orang untuk bisa diperbaiki. Tapi Nabi Musa tidak tahu siapa yang punya tembok itu sana. Nabi Musa hanya melihat, kenapa ini? Tidak berani bertanya. Ya, karena kalau bertanya nanti kesepakatan akhirnya berpisah. Karena Nabi Musa masih ingin bersama dengan Khidir untuk bisa mendapatkan ilmunya. Diperbaiki seharian penuh sampai sempurna berdiri tegak kembali. Dan di penghujung hari itu terlihat begitu letih Nabi Khidir karena belum makan, belum minum, tidak ada yang mau memberikan bantuan, ditambah memperbaiki tembok itu tadi. Di saat terucap kalimat dari Nabi Khidir, begitu letihnya sore ini.
Maka Nabi Musa mengatakan, andai kau ambil dari apa yang kau kerjakan ini bayaran dari orang yang punya tembok ini, niscaya itu bisa menutupi kebutuhan kita, wahai Nabi Allah Khidir. Kenapa kau tidak minta bayaran? Mendengar kalimat itu, Nabi Khidir mengatakan, inilah perbedaan antara aku dengan wahai Musa. Engkau niscaya tidak akan pernah bisa sabar dengan apa yang aku kerjakan. Maka disinilah letak perpisahan kita. Waduh, Nabi Musa mengatakan, salah saya. Ya, begitu yang diceritakan. Bahkan Ubay bin Ka'ab kala itu mengatakan, Nabi SAW menyampaikan, kalau andai Nabi Musa alaihissalam kala itu tetap mengikut kepada Nabi Khidir, maka niscaya akan banyak kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang jauh lebih mengherankan lagi. Tapi ternyata sampai di sana. Ketika perpisahan itu terjadi, sebelumnya Nabi Khidir bercerita tentang hikmahnya. Ketahuilah bahwa kapal yang aku hancurkan sedikit itu tadi, untuk membuat kapal itu ada aibnya. Sehingga ketika kita tinggalkan, akan ada prajurit yang datang, dan prajurit itu akan mencoba merampas kapal itu. Tapi begitu mereka cek kapal itu, ternyata ada yang bolong, maka mereka tinggalkan. Karena mereka tidak mau mengambil kapal yang ada cacatnya. Karena rajanya ingin menjadikan kapal itu sebagai armada perang. Bagaimana kalau ada cacatnya? Sehingga kapal itu dibiarkan. Sehingga orang-orang miskin yang memiliki kapal itu pun masih tetap bisa menikmatinya. Hanya sekedar memperbaiki sedikit saja. Di situ letaknya. Dan apakah kau heran, wahai Musa, dengan perbuatan yang di mata manusia buruk, tapi pada hakikatnya itu mendatangkan kebaikan? Bagaimana dengan kehidupan awalmu? Dulu ibumu membuangmu di sungai. Semua mata manusia akan mengatakan itu buruk. Tapi pada hakikatnya itu berbalik pada kebaikan. Bukan hanya untukmu, bukan hanya untuk keluargamu, tapi untuk Bani Israel. Lalu cerita kedua dari anak yang aku bunuh. Ketahuilah bahwa orang tua kedua anak itu soleh dan solehah. Orang-orang yang betul mampu menjaga ketauhidannya dan senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah. Ditakutkan kalau itu besar, membuat orang tua ini tidak sabar. Yang akhirnya dia justru kufur kepada Allah karena mendapatkan anak yang begitu durhaka. Maka Allah ingin menggantinya dengan anak yang lain. Maka anak itu diwafatkan. Lalu setelah itu nanti, istrinya akan kembali mengandung dan melahirkan anak yang betul-betul mampu menjaga kesolehan dan kesolehahan mereka. Dan wahai Musa, apakah kau takjub dengan aku membunuh seseorang atas perintah Allah? Sedangkan kau kala itu pernah membunuh seorang Kipti yang itu tidak Allah perintahkan. Dan engkau bertaubat karenanya. Lalu tentang tembok ini. Ketahuilah bahwa tembok ini dimiliki oleh seorang yang sudah meninggal dunia dan punya 2 anak laki-laki. Yatim dia. Dan di bawahnya ini ada harta yang ditinggalkan. Andai tembok ini hancur, roboh, maka harta ini akan terkuak, mungkin akan diambil oleh orang-orang yang ada di kampung yang penuh dengan orang-orang bakhil dan pelit ini. Tapi kalau ini ada, maka biarkan nanti dia tetap bertahan, sehingga yang menemukan adalah anak-anak yatim ini ketika dia sudah mulai besar. Ketika dia sudah mulai besar. Lalu, apakah kau heran? Aku membangun ini dengan tidak meminta imbalan. Sedangkan kau juga sudah melakukan hal yang sama. Bagaimana kau berikan kebaikan kepada Bani Israel dengan berbagai macam kebaikannya. Dan kau juga tidak minta imbalan. Hanya minta kebaikan dari mereka. Hanya minta agar Allah memberikan hidayah pada mereka. Itu juga yang aku minta, wahai Musa, Nabiullah Musa. Maka mereka berpisah. Berpisah dengan satu pengalaman yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Musa kala itu. Di tengah tekanan Bani Israel yang terus membuat beliau sempit, pertemuannya dengan Nabi Khidir membuat hatinya kembali menjadi luas. Pemikirannya kembali menjadi terbuka. Karena ternyata kehidupan ini bukan hanya sekedar apa yang dilihat mata, tapi ada yang jauh di balik itu. Kehidupan ini bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi untuk dicari hikmahnya. Ini yang saya maksud dengan mungkin hubungan antara Nabi Khidir dengan corona yang harus kita ambil. Kita bukan hanya sekedar melihat corona ini hanya sebatas sesuatu yang mungkin apa istilahnya itu ya, sesuatu yang dia penyakit begitu. Bukan hanya itu saja yang kita lihat, menakutkan, bencana dan lain sebagainya, tidak. Tapi mencoba untuk mencari hikmahnya. Apa hikmah dengan adanya ini? Dan orang-orang yang mampu untuk bisa mengambil hikmah terbaik dari musibah yang Allah berikan, dari ujian yang Allah berikan ini tadi, maka merekalah yang akan menjadi pemenang selepas corona ini Allah angkat dari muka bumi.
sudah begitu banyak bayaran yang harus diberikan dari musibah corona yang berjalan hampir 3 bulan ini. Maka mahalnya biaya ini jangan sampai menyia-nyiakan kita untuk tidak bisa mendapatkan hikmah dan kebaikan dari corona. Mudah-mudahan corona hadir kepada kita ini bukan hanya sekedar untuk menjadi catatan sejarah buruk bagi kita, tapi kalau bisa, dia menjadi catatan kebaikan yang luar biasa untuk kita, sehingga dia menjadi titik balik bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan titik pegas bagi kita untuk melejitkan potensi iman dan takwa kita, sehingga kita bisa punya harapan mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam syurganya. Kalau ada kesalahan saya, mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.